Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan, yang kedua-duanya itu dijadikan oleh Allah untuk ujian bagi awak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang sama amba hormati beliau angku pengulu rajung selaku pimpinan payung pasukuan Caniago di bawah Datuk Angku Datuk Mengkutunan Putih. Berikut yang berhormati sagala mamak rumah, sagala orang Sumandong, Ipa Bisan, Kari Baik, tetangga kiri jo kanan, nan bakuduang bakaratan, nan basapiah babalahan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang takziah yang berhadir acara Memari Pusaro pagi hari kini. Tak bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Angkongku kum bapa dan kum ibu sidang takziah yang berhadir. Al-Quran menyampaikan alladzina idza asabathum musibah, kalaulah tiba musibah, qalu, mereka disuruh mengecekkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kepada Allah lah sampai kembali. Maka melalui ayat itu, maulang kami sampaikan, menurut cadiak candokiyung, nan bapadang laweh joaka, balu buat dalam jobudi, kalau sado-sado kejadian, sado-sado keadaan, termasuk awak pagi hari kini, itu ndak lain ndak bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ndak izin, ndak kata jadinya dah. Wak caliak daun kayu di rimbo, ba miliar, ba triliun macam daun, itu rareh salai saja di dalam ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang yang bertauhid dan beriman, ndak do istilah kebetulan. Sadonyo lah ditakdirkan jauh 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu termasuk kejadian pada 3 hari kapatang. Sado-sadonya memanglah didesain dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pulangkan kepada Allah untuk menyabarkan hati. Karena awak punya kandak, Allah pun lebih berkandak pada awak. Awak punya keinginan, Allah pun punya takdir yang sangat kuat. Maka sado-sadonyo disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ajaluhum, kalaulah tiba ajal tu, la yastakhiruna sa'atan, ndak bisa minta anci sesaat. Wala yastaqdimun, ndak lo dapat dicapean sesaat. Abaitu Allah matur segala macam kejadian di dalam kurun waktu, ruang lingkup yanglah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awak patabalah keimanan, awak tumbuhkanlah keyakinan khusus kepada keluarga ahli waris nan tinggal. Maka tak dona lain
selain dari sabar, rila, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang awak ndak ingin musibah tu ada kawak. Awak ndak ingin malapetaka tu tumbuh kawak. Tetapi kalau itu keinginan Allah, maka wajib awak menerima dengan lapang dada. Sebab apa? Sebab kelemahan awak manusia adalah ketika awak berapa basangko buruk kepada Allah. Larangan orang bertauhid ndak boleh seketi Allah aja sangko buruk tu ke Allah. Agak tak cucuk duri saja. Itu nan wak salahkan diri seorang. Dilarang bana oleh ulama tauhid menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tu menyiapkan hikmah yang paling gadang. Allah tu menyiapkan rencana lain yang kadang tak termakan dewa. Kini masih bulan Muharram. Bulan Muharram ko arik dengan peristiwa hijrah. Nabi Muhammad yanglah ditinggalkan, yanglah diusia, yanglah disakii oleh orang Makkah, ndak ingin Nabi dah. Maka diperintah oleh Allah hijrah. Di sebalik tu rupanya Allah siapkan skenario hebat. Di Madinah itulah Islam bangkit. Di Madinah itulah pasukan adong. Maka musibah yang terjadi, Allah akan siapkan hikmah terbesar. Mudah-mudahan iko menjadi si tawa si dingin, iko menjadi si kumpai si karau, iko menjadi momen terbaik untuk awak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala macam kejadian yang lah terjadi, termasuk musibah 3 hari ke petang, menjadikan awak tabah, sabar, rila, menandakan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Dak do awak yang dak mengalami sakaratul maut ataupun kematian. Dak do awak yang kekal dah. Itulah yang dunia. Serman disampaikan nangku pengulu tadi, kalau dunia kau dak donan kakak. Bau juang baka sudahan sadu Allahnya. Yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada duit, pasti ada kematian. Kalau ada sanang, pasti ada sakit. Karena sado-sadonya dua jadikan Allah. Menyadari itu supaya awak basangko bayak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tu sesuai je yang awak sangkuan. Kalau awak sangko buruk deh kok kawak mena musibah. Nan lain indak. Padahal awak lah tunggang-tunggi sembayang. Awak lah meningadakan tangan berdoa. Itu sangko buruk awak ke Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi tauhid, semakin mantap akidah, maka semakin tinggi lo ujian. Karena akidah tu berasal dari kata-kata qada, buah, tali pangabik antara awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ndak dipabian saja wah. Bara banyak kejadian, bara banyak keadaan yanglah dipabiakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kata kok kaindah, kok karajin ibadah kok kaindah, bak nyanyulah kata Allah. Tapi itu sangat merugikan kepada awak karena ada kehidupan panjang yang kan awak alami. Itulah akhirat yang ndak bakau juangan. Maka beruntunglah awak yang lain menyadari kalau memang ada duit sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Minta-mintalah kepada Allah supaya awak dapat ujung nan paling elok sesuai je doa yang awak baca-bacaan. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami ujung kehidupan kami husnul khatimah. Mudah-mudahan almarhumah yanglah bakulang pada 3 hari ke petang, awak doakan kepada Allah menjadi husnul khatimah. Diampuni dosa beliau, amin. Diterima amal ibadah beliau, amin. Keluarga yang ditinggalkan sabar tabah rila jalan daknya, amin ya rabbal alamin. Barangkali itulah sekadar ulangan pengajian atau si tawa si dingin, si kumpai si karau, paurih hidup laya batin untuk almarhum yang tinggal. Karena kata Rasulullah,
idza mata ibnu Adam, kalaulah meninggal anak Adam, manusia, inqata'a amaluhu, putus amal ibadah beliau. Tak bisa beliau salat, tak bisa puasa, tak bisa infak sedekah, tak bisa niat haji. Illa thalatha, kecuali 3 parakara. Mayanya yang 3 tu. Nan pertama sedekah jariah. Sedekah jariah tu ndak beliau saja. Buliah awak keluarga, buliah anak keturunan, cucu, bersedekah untuk almarhumah yang lah terdahulu. Nan kedua, ilmu bermanfaat. Andai kata ado beliau majakan dan elok-elok, tamakan dia awak, itu jadi pahala. Sampai dima amalan itu tak karjon dia awak. Dan ketiga yang tak putih adalah doa anak yang saleh. Maka khusus kepada anak-anak yang saleh, berdoalah kepada orang tua awak. Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, awak salaku anak wajib mendoakan orang tua. Karena ndak putih jasa orang tua, ndak kata balik jasa orang tua. Walaupun awak punya amih setinggi bukit, walaupun awak bajaso paling kadang, tapi jasa orang tua ndak kata balik awak. Maka doa itulah peimbangi. Doa itulah yang ndak putih. Doa itulah yang ndak pernah Allah ndak kabulkan itu doa. Karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doa seorang anak kepada ibu, ayahnya, khusus untuk beliau yang lah terdahulu. Hadirnya hari kini, suksesnya hari kini, ndak lain ndak bukan adalah doa dan permintaan orang tua awak. Maka jangan lupa doakan orang tua. Setiap solat, setiap waktu, setiap takana. Karena doa itulah pandingin sajuk kepada arwah yang lah terdahulu. Suatu kali pernah Rasulullah lewat sebuah kuburan. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah, "Iku orang dapat azab. Apa kau nak punya anak?" "Punya ya Rasulullah." Tamui anaknya, suruhnya mendoa ranggaiknya. Baru ditamui oleh sahabat anaknya tadi. Ketika ditamui, ambo diperintah oleh Rasulullah supaya engkau mendoakan ranggaik engkau. Mang ranggaik engkau mah lah meninggal tongku. Doakan. Didoakan ranggaiknya, Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidina, dosa orang tua kami. Ketika itu apa kata Rasulullah? Dingin, tawa, saju jasadnya ketika di alam barzakh. Maka doa kalah ranggaik. Sedangkan mendoakan sekali saja, tamaswa orang yang duraku wak ranggaik. Sekali doakan. Kalau awak doakan sekali sehari itu masih termasuk durako je awak. Jadi tidak putih-putih lah hendaknya doa. Lebih-lebih ketika awak sudah salat fardu, salat wajib yang 5 kali sehari semalam. Ikolah mudah-mudahan menjadi lindungan, menjadi upaya. Karena 2 saja tampai yang Allah siapkan untuk orang yang lah meninggal. Pertama namanya Iliyin, tampai nan paling tinggi. Kalau lai awak banyak amal ibadah ketika di dunia. Dan kedua namanya Sijjin, itulah tempat yang dihinakan oleh Allah. Karena orang Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tampaikan di tempat yang paling rancak di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Dengan memohon kepada Allah, berdoa, marilah wak sama-sama tundukkan hati, satukan niat untuk mendoakan almarhum, almarhumah yang lah terdahulu pada 3 hari kapatang. Dan tak lupa pula doa kita sampaikan kepada segala almarhum dan almarhumah. Tidak disebut nama di bawah galal ya. Awak doakan pula kepada Allah sampai kuburan dilapangi, angin dekirek dinawangi, diterima amal ibadah, diampuni pula dosa. Dan tak pula doa lupa sampaikan kepada segala peninggalan beliau. Apakah itu pituah amanah, apakah itu harta warisan, mudah-mudahan bertambah barakatnya kepada nan tinggal. Dan tak lupa pula doa kepada karib baik, kerabat yang lah pulang dari rantau. Wak doakan, mudah-mudahan kalau ada yang kawabalia, selamat di jalan, selamat pula sampai ke tujuan. Amin ya rabbal alamin. Tentu doa untuk awak yang
ado di siko hadir. Mudah-mudahan umur awak panjang, rezeki murah. Niat mai datang bala tatula, persatuan tetap terjalin sehingga awak bisa sayun salangkah, sayo sakatung, menyusun batu bakih tagak, melukis janjang bakih naik. Mudah-mudahan nagari wa aman tentram santoso jolandaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja untuk membacakan doa, kita mintakan kepada beliau Engku Sultan Pemuncak. Sudah tua. Seketik. Ya Engku. Panjang apa yang disampaikan beliau tadi, panjang lebar beliau menyampaikan.